Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Kisah ini bermula dari kebiasaan Rian sejak masa remaja, di mana dirinya tertarik untuk mempelajari ilmu yang dalam tradisi Jawa dikenal sebagai kanuragan, atau dalam istilah lainnya disebut sebagai tenaga dalam. Saat itu, Rian masih duduk di bangku SMK di sebuah kota di Jawa Timur, tepatnya di Nganjuk, kota tempat ia dilahirkan dan dibesarkan. Di masa-masa itu, ketika ia mulai menekuni tahapan-tahapan dalam ilmu kanuragan, dirinya mulai merasakan adanya perubahan besar yang terjadi dalam dirinya. Perubahan ini tidak hanya tampak pada rasa percaya diri yang meningkat secara signifikan, tetapi juga pada kepekaan yang mulai tumbuh terhadap hal-hal yang bersifat magis maupun supranatural. Pengalaman-pengalaman ini tentu bersifat subjektif bagi Rian, dan tidak semua orang bisa membenarkannya. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa indera keenamnya seolah terbuka. Suatu hal yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan sejak kecil, kini mulai dialaminya. Awalnya, ia hanya sering merasakan merinding ketika berada di tempat-tempat tertentu, atau mencium aroma aneh yang tidak dapat dijelaskan secara logika. Namun, seiring waktu, kepekaannya semakin tajam. Ia mulai mampu merasakan kehadiran makhluk-makhluk dari alam lain, makhluk-makhluk yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita orang-orang tua. Kemungkinan besar, semua itu berkaitan erat dengan metode latihan yang ia jalani dalam mempelajari ilmu kanuragan. Setiap kali berlatih, ia selalu menggunakan media atau objek tertentu, baik itu benda hidup maupun benda mati, yang dalam istilah kejawen disebut sebagai raja atau benda yang telah diberi isian. Proses pengisian ini melibatkan bacaan-bacaan khusus, doa-doa tertentu, serta ritual puasa yang cukup berat. Tak jarang, ia harus menjalani puasa mutih selama beberapa hari, di mana ia hanya diperbolehkan mengonsumsi nasi putih dan air tawar. Pada malam harinya, ia begadang untuk membaca wirid hingga ribuan kali, dan kegiatan itu dilakukan hingga menjelang subuh. Benda-benda yang telah diisi itu, seperti keris kecil, batu akik, atau selembar kain bertuliskan raja, diyakini memiliki kekuatan spiritual di dalamnya. Konon, benda-benda tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan, menangkal energi negatif, atau bahkan menahan serangan marah dari pihak lain. Meski begitu, Rian tidak pernah menggunakannya untuk tujuan yang bersifat negatif. Ia hanya memanfaatkan kekuatan itu untuk merasakan energi dan melatih kepekaan dalam dirinya. Gurunya selalu menekankan pentingnya menjaga niat yang baik dan hati yang bersih, sebab jika tidak, ilmu tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Suatu malam, saat sedang berwirid di kamar, tiba-tiba lampu kamar tempat ia berada mulai berkedip-kedip. Dari sudut ruangan, ia mendengar bisikan yang seolah memanggil namanya secara berulang-ulang. Ia mencoba tetap fokus dan mempertajam pendengarannya. Bisikan itu terdengar seperti suara seorang kakek tua, dengan nada yang serak dan berat. Sejak saat itu, Rian semakin yakin akan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Dan dirinya merasa telah menjadi salah satu yang terpilih untuk dapat merasakan kehadiran mereka. Kepekaan itu bukanlah sesuatu yang bisa ia nyalakan atau matikan sesuka hati. Ia merasa bahwa kemampuan itu kini telah menjadi bagian dari dirinya. Setelah lulus dari SMK, Rian memutuskan untuk merantau ke Sidoarjo. Ia mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik dan untuk sementara waktu menyewa sebuah rumah kontrakan di daerah tersebut. Rumah itu, menurut penuturan warga sekitar, dikenal sebagai tempat yang wingit atau angker. Namun, Rian tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena ia bukan tipe orang yang mudah takut. Justru rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Rumah kontrakan itu tidak terlalu besar, namun memiliki halaman depan yang cukup luas. Yang membuatnya lebih menyeramkan adalah halaman belakang rumah, yang letaknya bersebelahan langsung dengan sebuah bangunan kecil. Belakangan, Rian mengetahui bahwa bangunan kecil itu merupakan tempat penyimpanan keranda mayat milik desa. Setiap kali ada warga yang meninggal, keranda tersebut akan diambil dari tempat itu,
dan dilewatkan tepat di depan rumah kontrakan Rian. Ia mengaku sering mencium aroma bunga melati dan bau dupa, terutama pada malam hari. Di belakang rumah juga terdapat sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Mulut sumur itu ditutup dengan papan kayu yang telah lapuk, dan sekelilingnya dipenuhi semak belukar. Udara di sekitar sumur tersebut selalu terasa lembab dan dingin, bahkan di siang hari sekalipun. Tak jauh dari sumur itu, terdapat ruang gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Di dalamnya terdapat tumpukan kardus, perabotan rusak, kain-kain usang yang tertutup debu, serta beberapa benda yang biasanya digunakan dalam prosesi kematian. Jendela gudang itu pecah di beberapa bagian, dan dari sana seringkali tercium bau apek yang sangat menyengat. Beberapa kali, ketika sedang mencuci baju di belakang rumah, Rian merasakan seperti ada yang mengawasinya dari arah sumur atau dari gudang tersebut. Tubuhnya seringkali merinding, tetapi ia selalu mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, dan meyakinkan diri bahwa semua itu mungkin hanya perasaannya semata. Hingga akhirnya, pada suatu malam selepas maghrib, ia baru saja selesai mandi dan hendak masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Kamar tempat ia beristirahat menghadap langsung ke pintu ruang tamu. Setelah berpakaian, ia berdiri di depan cermin dan mulai menyisir rambutnya. Tiba-tiba, tanpa disadari, kepalanya seakan digerakkan oleh sesuatu hingga membuatnya menoleh ke arah ruang tamu. Di sanalah, ia melihat sosok seorang anak kecil berdiri dengan jelas. Anak kecil itu tampak seperti baru saja menempuh perjalanan jauh. Wajahnya terlihat lusuh dan kotor, tertutup debu serta tanah. Tubuhnya hanya dibalut sehelai kain putih yang sudah compang-camping, seperti bekas terkena tanah dan lumpur. Kain itu melilit di pinggangnya, menyerupai cawat, semacam celana tradisional anak-anak zaman dahulu. Kedua kakinya yang telanjang tampak kotor dan basah, seolah habis berlari dari tempat yang jauh. Anak itu tampak tergopoh-gopoh, seolah kelelahan, dan berhenti tepat di depan pintu kamar Rian. Matanya melirik ke arah Rian, namun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Rian sempat terdiam dalam keterkejutan. Namun anak kecil itu tampaknya juga merasa heran karena melihat keberadaan Rian di tempat itu. Beberapa detik kemudian, anak itu membalikkan tubuh dan berlari menuju dapur, melewati kamar mandi, dan menghilang begitu saja. Arah pelariannya kemungkinan besar menuju sumur tua atau gudang belakang. Alih-alih merasa takut, Rian justru diliputi oleh rasa penasaran yang sangat besar. Tanpa berpikir panjang, ia segera menyusul ke arah belakang rumah. Ia menyalakan senter dari ponselnya dan menyusuri area dapur, kamar mandi, hingga ke arah sumur tua dan gudang. Namun, tidak ada satupun tanda keberadaan anak kecil itu. Ia sempat memanggil sosok tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban apapun. Akhirnya, Rian kembali ke kamarnya dengan perasaan yang campur aduk. Menurutnya, inilah pengalaman pertamanya melihat penampakan dengan sangat jelas. Sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa kepekaan yang dimilikinya akan membawanya pada lebih banyak kisah yang belum pernah ia duga sebelumnya. Kisah ini berlanjut setelah Rian resmi menikah pada tahun 2008. Bersama istrinya, ia memulai kehidupan baru. Pada saat itu, Rian bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil dengan posisi sebagai seorang marketing. Hingga saat dirinya membagikan kisah ini, ia masih bekerja di perusahaan yang sama. Tugas sebagai marketing menuntutnya untuk sering bepergian ke luar kota. Dalam 1 bulan, setidaknya sekali ia melakukan perjalanan dinas. Area kerjanya dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu timur dan barat. Wilayah timur mencakup Gresik, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, hingga Malang. Sementara wilayah barat meliputi Pandaan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, bahkan hingga menyeberang ke Bali dan kadang-kadang juga ke Lombok. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, ia juga ditugaskan ke luar Pulau Jawa seperti ke Sulawesi, Kalimantan, dan Ambon.
Meski sering melelahkan, perjalanan-perjalanan ini justru dinikmati oleh Rian. Ia senang karena dapat bertemu banyak orang, melihat berbagai kota, dan merasakan pengalaman-pengalaman unik yang selalu muncul dalam setiap perjalanannya. Pada masa itu, posisi sales untuk wilayah Bali atau area barat sedang kosong, belum ada yang menggantikan. Hingga akhirnya, masuklah seorang karyawan baru ke perusahaan tersebut. Sosok ini dikenal dengan nama Henry, berasal dari Jombang, dan ditugaskan untuk mengisi kekosongan posisi di wilayah Bali. Ketika Henry sedang menjalani masa pelatihan dari kantor, manajer perusahaan memberikan tugas kepada Rian untuk mendampingi dan membimbingnya. Rian bertanggung jawab mengenalkan pelanggan-pelanggan lama kepada Henry sekaligus menjelaskan sistem dan metode pemasaran yang berlaku di perusahaan. Setelah berbagai persiapan dilakukan, tibalah hari keberangkatan. Mereka berangkat bertiga, yaitu Rian, Henry sebagai karyawan baru, dan seorang sopir perusahaan yang dikenal dengan nama Pak Pri. Sopir ini merupakan sosok yang sabar dan sangat mengenal berbagai rute perjalanan dengan baik. Perjalanan dimulai dari Surabaya, dan tujuan pertama mereka adalah Pandaan karena terdapat beberapa tagihan yang perlu diselesaikan. Setelah urusan di Pandaan beres, mereka melanjutkan perjalanan ke Probolinggo untuk makan siang. Beberapa saat kemudian, perjalanan diteruskan menuju Situbondo guna mendatangi pelanggan lain di kota tersebut. Saat memasuki wilayah Situbondo, suasana jalanan mulai sepi, dan di kiri kanan terbentang hamparan perkebunan tebu yang sangat luas. Setelah semua urusan selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kota terakhir untuk hari itu, yaitu Banyuwangi. Di kota ini, mereka berencana untuk bermalam di sebuah hotel agar keesokan harinya bisa beraktivitas dalam kondisi yang lebih segar. Malam itu di Banyuwangi, belum terjadi hal-hal ganjil. Semuanya berjalan normal. Mereka sempat menikmati makan malam di sebuah restoran dekat hotel sambil membicarakan pekerjaan dan bersenda gurau. Usai makan, mereka kembali ke hotel untuk beristirahat. Keesokan harinya, setelah sarapan, mereka bersiap untuk menuju pelabuhan Ketapang. Rencananya, mereka akan menyeberang menggunakan kapal feri menuju pelabuhan Gilimanuk di Bali. Siang harinya, mereka tiba di Gilimanuk dan melanjutkan perjalanan menuju kota negara, yang menjadi tujuan awal mereka di Pulau Bali. Di sana, mereka bekerja mengambil pesanan dan menyelesaikan beberapa tagihan nota. Setelah semua keperluan selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke arah Tabanan dan Kediri, dua kota lain di wilayah Bali. Keindahan Pulau Bali memang memikat, namun karena perjalanan ini adalah perjalanan dinas, maka keindahan itu hanya bisa dinikmati dari balik jendela kendaraan. Setelah urusan di Tabanan dan Kediri rampung, Rian secara spontan berinisiatif untuk menginap di sekitar kota kecil yang akan menjadi tujuan kerja keesokan harinya. Keputusan ini bisa dikatakan cukup tidak biasa, karena biasanya setelah menyelesaikan tugas di Tabanan, mereka akan memilih untuk bermalam di kawasan Denpasar yang lebih ramai dan strategis. Namun, entah mengapa, pada hari itu Rian merasakan dorongan kuat untuk menginap di kota tersebut. Seolah-olah ada suara atau bisikan yang secara samar mengarahkan dirinya ke sana. Meski tidak dapat menjelaskan alasannya secara logis, ia tetap mengikuti nalurinya. Perlu diketahui, Bali berada dalam zona waktu Indonesia Tengah, berbeda 1 jam lebih cepat dibandingkan zona waktu Indonesia Barat yang berlaku di Pulau Jawa. Biasanya, Rian memperkirakan keberangkatan dari hotel di Denpasar pada pukul 6 WITA atau sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Perjalanan dari Denpasar menuju kota kecil tersebut membutuhkan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam. Faktor inilah yang akhirnya membuat Rian memutuskan untuk tidak bermalam di Denpasar. Ia merasa menginap lebih dekat ke lokasi kerja keesokan harinya akan jauh lebih efisien, selain juga menghindari terburu-buru di pagi hari. Namun, karena ini merupakan kali pertama dirinya menginap di kota tersebut, ia tidak mengetahui secara pasti hotel mana yang tersedia di sekitar sana. Ia pun teringat bahwa salah satu pelanggannya tinggal di kota tersebut. Pelanggan itu merupakan keturunan Arab dan dikenal dengan sebutan Umi Hakim.
Rian pun berinisiatif untuk menghubungi Umi dan menanyakan informasi mengenai hotel yang dekat dan aksesnya mudah. Setelah mendapatkan informasi dari Umi, Rian pun meminta Pak Pri untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju kota kecil itu. Setibanya di hotel yang dimaksud, mereka disambut oleh petugas resepsionis yang menyambut dengan ramah, meski senyumannya tampak agak kaku. Hotel itu tampak cukup tua, dengan arsitektur khas Bali yang begitu kental. Namun, ada nuansa kusam yang sulit dijelaskan. Lobi hotel terlihat agak remang meskipun lampu-lampunya menyala, dan aroma dupa serta bunga melati bercampur dengan bau pengap khas bangunan lama memenuhi ruangan. Rian bertanya mengenai ketersediaan kamar dengan tempat tidur berukuran besar atau kamar dengan 3 ranjang, karena mereka bertiga berencana tidur dalam satu kamar agar lebih hemat dan praktis. Resepsionis, seorang perempuan parubaya, menyarankan agar mereka menambah ekstra bed jika ingin tidur dalam satu kamar. Sebelum memutuskan, Rian pun meminta untuk melihat langsung kondisi kamarnya. Ia diantar menuju lantai 2, tepat di dekat tangga, tempat kamar tersebut berada. Saat memasuki kamar, ia melihat hanya ada satu tempat tidur besar yang dirasa tidak cukup untuk menampung 3 orang. Seharusnya, mereka membutuhkan 2 ranjang berukuran sedang atau 1 ranjang besar dengan tambahan ekstra bed. Karena merasa tidak nyaman jika bertiga harus tidur di satu tempat tidur besar, Rian meminta tambahan ekstra bed kepada resepsionis. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena petugas hotel lainnya telah pulang semua. Dalam benaknya, Rian mulai mempertanyakan hal yang cukup mengganggu pikirannya. Ia merasa heran, mengapa hotel sebesar itu hanya memiliki 1 karyawan, yaitu sang resepsionis. Ia pun bertanya-tanya, kemana perginya staf lain seperti Ho Sekeeping, apalagi saat itu waktu baru menunjukkan sekitar pukul 7 malam, waktu yang tergolong masih sangat aktif untuk operasional sebuah hotel. Namun, semua keheranan itu hanya ia simpan dalam hati. Ia tak ingin memperpanjang rasa penasaran yang bisa saja menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Setelah berdiskusi sejenak bersama Henry dan Pak Pri, akhirnya mereka sepakat untuk menerima kamar yang tersedia. Tak banyak pilihan lain, mengingat malam telah semakin larut dan tubuh mereka pun sudah sangat lelah membutuhkan istirahat. Tak lama kemudian, sang resepsionis menyampaikan bahwa sarapan pagi hanya akan tersedia untuk 2 orang saja. Hal ini kembali membuat Rian merasa bingung karena mereka datang bertiga. Tapi karena situasi yang serba terbatas, mereka pun menerima saja ketentuan itu. Rian hanya meminta agar dipinjamkan sendok, garpu, dan piring tambahan agar setidaknya bisa berbagi makanan keesokan harinya. Sang resepsionis tampak mengerti dan mengiyakan permintaan tersebut. Mereka pun naik ke lantai 2, tempat kamar mereka berada, persis di dekat tangga. Tangga kayu itu mengeluarkan suara berderit setiap kali diinjak, menambah kesan tua dan usang pada bangunan tersebut. Lorong di lantai 2 tampak suram, hanya diterangi oleh beberapa lampu yang cahayanya redup. Beberapa saat kemudian, Henry keluar untuk membeli pulsa dan rokok di minimarket terdekat, sementara Pak Pri juga meninggalkan kamar sebentar untuk menelepon keluarganya. Rian pun akhirnya tinggal sendiri di dalam kamar. Rasa penasaran mulai muncul, mendorongnya untuk melihat-lihat kondisi sekitar hotel. Ia berjalan menyusuri lorong, memperhatikan pintu-pintu kamar lain yang semuanya tertutup rapat dan tak terdengar suara sedikit pun dari dalam. Hal ini membuatnya merasa seolah-olah hanya mereka bertiga yang menginap di sana malam itu. Rian kemudian berkeliling ke beberapa sudut hotel dan menemukan adanya sajian dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Meski hal itu adalah pemandangan yang umum di Bali, jumlahnya terasa lebih banyak dari biasanya, menimbulkan kesan yang berbeda. Matanya sempat tertuju pada tangga yang menuju lantai 3. Tangga itu tampak gelap gulita karena tak ada penerangan sedikit pun, seolah-olah lantai tersebut memang sengaja tidak digunakan. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul ketika ia menatap ke arah atas, namun ia berusaha menepisnya. Malam pun berlalu tanpa gangguan yang berarti. Setelah Henry dan Pak Pri kembali ke kamar, mereka segera bersiap untuk beristirahat. Di ranjang besar itu, Pak Pri tidur di sisi paling kanan, Henry di tengah, dan Rian di ujung kiri.
Meski tempatnya agak sempit dan sedikit berdesakan, mereka mencoba mengatur posisi agar tetap nyaman. Udara kamar terasa lembab dan pendingin ruangan pun sepertinya tidak bekerja dengan maksimal. Tengah malam sekitar pukul 1 atau 2 dini hari, Rian terbangun tanpa tahu penyebab pastinya. Saat itu, ia mulai mencium aroma aneh yang menyengat hidungnya. Bau tersebut begitu tajam dan menusuk, membuatnya merasa mual. Ia mencoba menutup hidung dengan selimut dan bantal, berharap bau itu mereda. Namun, aroma tersebut justru semakin kuat, seolah-olah berasal dari jarak yang sangat dekat dengannya. Rian memang selalu membawa perlengkapan tidur pribadi setiap kali melakukan perjalanan dinas. Bantal, selimut, pengharum ruangan, bahkan obat nyamuk semprot selalu ada dalam tasnya. Kebiasaannya ini lahir dari sifatnya yang cukup sensitif terhadap bau dan kebersihan. Malam itu, meskipun ia telah menyemprotkan pengharum ke seluruh sudut ruangan, mulai dari jendela, pintu, hingga kamar mandi, bau busuk itu tetap tidak kunjung hilang. Ia bahkan menyemprotkan ke arah Pak Pri dan Henry yang sedang tertidur pulas. Yang membuat Rian semakin bingung, kedua temannya itu sama sekali tidak menunjukkan reaksi. Mereka tidur lelap, seolah-olah tidak mencium aroma apapun. Tak ada gerakan, tak ada keluhan. Hal ini membuat Rian bertanya-tanya, apakah hanya dirinya yang bisa mencium bau itu? Apakah ini hanya ilusi penciuman yang menimpanya seorang diri? Rasa tidak nyaman semakin menjadi. Rian terus menyemprotkan pengharum ruangan sampai hampir habis isinya. Aroma lavender sempat terasa di udara, namun kembali disusul oleh bau busuk yang menyeruak, seperti bau bangkai bercampur darah segar. Tak hanya mengguncang indera penciumannya, bau itu juga menimbulkan rasa pusing dan mual yang cukup hebat. Ia merasakan tekanan di dada, membuat napasnya terasa berat. Ia mulai mondar-mandir di dalam kamar, mencoba mencari sumber bau tersebut, namun tak menemukan apapun. Matanya terus mengawasi Henry dan Pak Pri, yang masih tertidur tanpa terganggu. Ia bahkan sempat mendekati wajah mereka, memastikan bahwa mereka benar-benar tidur dan tidak pura-pura. Hasilnya tetap sama, tak ada reaksi apapun dari mereka berdua. Akhirnya, Rian kembali ke tempat tidurnya. Ia mencoba memejamkan mata, namun tetap tidak bisa tertidur. Perasaan seperti diawasi mulai muncul, seolah-olah ada sosok-sosok tak kasat mata yang berdiri di sekitarnya. Meski lelah, matanya tak kunjung terpejam. Pikirannya berlarian kemana-mana, diliputi pertanyaan, mengapa hanya dia yang bisa merasakan dan mencium hal-hal ini? Ia pun menyerah. Sepanjang malam itu, Rian hanya terbaring di tempat tidur, menunggu pagi datang tanpa bisa memejamkan mata barang sejenak. Pagi itu, Pak Pri dan Henry sudah bangun lebih awal. Keduanya tampak segar, seolah tidak mengalami kejadian apapun semalam. Mereka duduk santai di balkon depan kamar, menikmati udara pagi Pulau Bali yang sejuk dan menenangkan. Rian, yang ikut bersama mereka, merasa heran. Ia masih tak habis pikir bagaimana bisa kedua temannya itu tidak merasakan apapun semalam. Saat sedang asyik menikmati suasana pagi, terdengar ketukan dari arah pintu. Rupanya seseorang mengantar sarapan. Mereka pun membuka pintu dan mendapati pelayan hotel datang membawa 3 porsi makanan. Padahal sebelumnya, resepsionis menyampaikan bahwa sarapan hanya tersedia untuk 2 orang saja. Karena itu, mereka merasa cukup beruntung dan menyampaikan terima kasih, lalu segera menikmati sarapan yang telah dihidangkan. Setelah sarapan, mereka bersiap untuk mengunjungi klien pertama di daerah Kotaka yang lokasinya tak jauh dari hotel, hanya berjarak sekitar 100 meter. Usai dari sana, mereka melanjutkan perjalanan menuju klien berikutnya, yang kebetulan adalah tempat usaha milik Umi Hakim, orang yang sebelumnya sempat ditelepon oleh Rian. Di kesempatan itu, Rian menceritakan bahwa mereka semalam menginap di hotel yang direkomendasikan oleh Umi. Saat mendengar hal itu, Umi pun bertanya mengenai kesan mereka terhadap hotel tersebut. Rian memilih untuk menjawab secara umum, mengatakan bahwa hotelnya cukup bagus dan bersih.
Ia tidak berniat menyampaikan pengalaman aneh yang dialaminya karena merasa tak enak hati, mengingat tempat itu adalah rekomendasi dari Umi. Ia juga ragu apakah ceritanya akan dipercaya jika disampaikan. Umi kemudian menanyakan soal fasilitas hotel, termasuk apakah mereka mendapatkan sarapan. Rian menjawab bahwa memang tersedia, bahkan diberi lebih dari yang dijanjikan. Mendengar itu, Umi terlihat senang, lalu secara tak terduga mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat merasa ragu ketika merekomendasikan hotel tersebut. Menurutnya, di sekitar daerah itu, hanya hotel itulah yang terlihat paling layak. Namun ia teringat akan kejadian sekitar 2 bulan sebelumnya, saat ada seseorang yang menginap di hotel tersebut dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Penjelasan itu sontak membuat Rian dan Henry saling berpandangan. Wajah mereka seketika pucat. Umi kemudian melanjutkan cerita bahwa orang tersebut merupakan seorang pengusaha asal Denpasar yang tengah mengalami masalah keuangan dan akhirnya mengakhiri hidupnya di hotel itu. Rian hanya mampu diam, namun dalam hati ia mulai menghubungkan kejadian ganjil yang ia alami semalam dengan kisah tragis yang baru saja ia dengar. Setelah meninggalkan tempat Umi, mereka kembali ke mobil dan mulai mendiskusikan kembali informasi yang baru saja diterima. Pak Pri, yang saat itu baru mengetahui cerita tersebut, tampak sangat terkejut. Pria yang biasanya tenang itu terlihat gelisah. Rian, yang penasaran dan merasa butuh kepastian, segera membuka ponsel dan mulai mencari informasi di internet. Ia mengetik nama hotel dan kota tempat mereka menginap. Hasil pencariannya membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah berita menampilkan judul yang menyebutkan bahwa satu keluarga tewas terbakar di hotel tersebut. Rian langsung menunjukkan berita itu kepada Henry dan Pak Pri. Ketiganya terdiam. Tak hanya satu orang, ternyata korban yang meninggal adalah satu keluarga penuh. Wajah mereka semakin pucat ketika membaca rincian berita tersebut. Di dalam mobil, Henry sempat bertanya kepada Rian apakah malam sebelumnya Rian sempat terbangun. Rian menjawab iya, dan bertanya balik apakah Henry juga terbangun. Henry pun membenarkan dan mengatakan bahwa ia sempat melihat Rian menutupi hidung dengan kaos sambil menyemprotkan pengharum ruangan. Saat ditanya apa yang terjadi, Rian menceritakan bahwa malam itu ia mencium bau sangat tidak wajar. Bau busuk bercampur amis yang membuatnya mual dan sesak napas. Rian juga bertanya kepada Henry dan Pak Pri apakah mereka mencium bau aneh atau mendengar sesuatu semalam. Keduanya menjawab tidak. Tidak ada aroma ganjil, tidak ada suara apapun. Saat itulah Rian semakin yakin bahwa hanya dirinya yang mengalami kejadian tersebut. Setelah kejadian di hotel itu, perjalanan dinas mereka berlanjut seperti biasa. Namun suasana sudah terasa berbeda. Meskipun pekerjaan tetap mereka jalani secara profesional, rasa tidak nyaman terus menyelimuti. Beberapa malam kemudian, ketika masih berada di Bali, terutama di daerah Denpasar, mereka masih merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dan setelah kembali ke Sidoarjo, Rian mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Hampir setiap malam, ia terbangun dengan perasaan tidak nyaman, seperti ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Tapi ketika ia membuka mata, tak ada siapapun di sana. Sejak itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Hampir setiap malam, Rian bermimpi melihat api, asap tebal, dan ruangan yang seolah sedang terbakar. Dalam mimpinya, ia juga melihat sosok-sosok dengan tubuh hangus terbakar. Ia selalu terbangun dengan nafas terengah-engah, seperti habis berlari jauh. Istrinya mulai menyadari perubahan sikap Rian. Menurut sang istri, Rian menjadi pribadi yang lebih pendiam, sering melamun, dan terlihat takut tanpa alasan yang jelas. Ketika ditanya, Rian memilih tidak menceritakan apapun. Ia tak ingin membuat istrinya cemas. Ia hanya mengatakan bahwa dirinya lelah karena pekerjaan. Namun, semakin lama, sang istri mulai yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Merasa perlu mencari jawaban, Rian akhirnya menghubungi gurunya yang tinggal di Nganjuk. Ia menceritakan semua pengalaman ganjil yang ia alami,
dari penampakan di rumah kontrakan hingga peristiwa di Hotel Bali. Sang guru mendengarkan dengan penuh perhatian dan tampak memahami semua yang disampaikan Rian. Menurutnya, apa yang dialami Rian bisa terjadi karena ia memiliki semacam gerbang yang terbuka, sebuah kepekaan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sebagian besar orang lain memiliki gerbang yang tertutup, sehingga mereka tidak bisa melihat atau merasakan hal-hal tersebut. Sang guru memberikan nasihat kepada Rian agar tidak pernah bersikap sombong atau meremehkan makhluk tak kasat mata. Ia menyarankan agar Rian tetap menghormati keberadaan mereka, dan sebagai balasannya, mereka juga akan menghormati Rian. Yang paling penting, menurut gurunya, adalah untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai diri. Sebab, ketakutan bisa menjadi celah bagi mereka untuk masuk dan mengganggu. Rian juga disarankan untuk lebih rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nasihat itu membawa ketenangan dalam hati Rian. Ia mulai memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan berzikir. Ia juga berusaha untuk tidak terlalu memikirkan pengalaman menakutkan yang pernah ia alami. Meski kadang aroma aneh atau perasaan tak nyaman masih muncul, intensitasnya mulai berkurang. Bau busuk itu tak lagi sering hadir, dan mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya mulai jarang datang. Meskipun ia masih bisa merasakan kehadiran mereka di tempat-tempat tertentu, Rian mulai terbiasa dan lebih siap. Pengalaman di Hotel Bali menjadi salah satu peristiwa paling mengerikan yang pernah dialami Rian. Ketika cerita ini dibagikan, Rian masih bekerja sebagai marketing dan masih sering bepergian ke luar kota. Namun kini, ia merasa lebih kuat, lebih waspada, dan lebih tahu bagaimana harus bersikap terhadap apa yang tak terlihat oleh mata biasa.